Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Putri dengan NIM 08011281924051. Saya dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika. Saya akan menjelaskan mengenai proyek basis data saya yang berjudul Website Sistem Administrasi Desa Burai atau SIADDES Burai. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengakses XMPP yang ditandai dengan munculnya action stop pada modul Apps dan MySQL. Selanjutnya itu kita mengakses localhost PHP MyAdmin untuk membuat database. Untuk membuat database baru, kita hanya perlu mengklik button New pada bagian kiri ini, kemudian memberikan nama pada database baru klik Create. Tapi di sini saya sudah membuat database untuk website saya yang saya beri nama dengan SIADDES Burai. Saya memiliki 13 tabel, yang setiap tabel itu saling berhubungan kecuali satu tabel, yaitu tabel pengguna. Untuk melihat hubungan dari tabel-tabel ini, kita perlu masuk ke bagian More, bagian implementasi, yaitu bagian Designer. Kemudian di sini bisa dilihat hubungan dari setiap tabel yang saya gunakan. Kecuali tabel pengguna, karena tabel pengguna itu fungsinya hanya menyimpan username, level, serta password untuk melakukan login dan juga sign up nantinya. Selanjutnya yang perlu dilakukan untuk menghubungkan antara database dengan website itu adalah membuat file koneksi atau file config dengan menghubungkan antara database dengan website yang nantinya dibuat. Untuk penamaan itu beberapa ada yang menamai dengan config.php atau koneksi.php, tapi di sini saya menamai dengan koneksi db.php atau koneksi database.php. Kemudian untuk penyimpanan itu dilakukan di Windows C, di XMPP, kemudian di htdocs, kemudian di folder yang namanya sesuai dengan nama database. Di sini saya simpan di folder yang namanya SIADDES Burai. Kemudian saya menyimpan lagi di dalam folder yang namanya include. Sebenarnya untuk penyimpanan baik di depan ataupun di luar include ataupun di dalam include itu tetap sama saja. Kemudian setelah dilakukan pembuatan file koneksi database tadi, baru bisa dilakukan pembuatan fitur-fitur yang nantinya ada di dalam web, dan seluruhnya itu disimpan di dalam folder ini, di dalam folder SIADDES Burai. Langsung saja kita akses untuk websitenya, itu dengan mengetik localhost SIADDES Burai. Nah, pada halaman awal atau landing page, itu bagi administrator dan pengguna, serta pengunjung yang bukan penduduk desa Burai, itu adalah seperti ini. Ada nama website, kemudian ada ucapan selamat datang, selanjutnya ada logo dari Kabupaten Ogan Ilir atau logo dari kabupaten tempat desa Burai itu berada. Selanjutnya dalam landing page ini ada button tentang, button kegiatan, dan button administrator, serta button pengguna. Button tentang itu untuk menunjukkan informasi singkat mengenai desa Burai, kegiatan itu untuk menunjukkan album-album kegiatan desa Burai baru-baru ini. Sebenarnya tanpa mengklik button tentang dan button kegiatan, kita pun bisa scroll ke bawah untuk melihat tentang dan kegiatan. Untuk tentang Desa Burai ini memberikan informasi mengenai Desa Burai secara umum. Sehingga nantinya jika ada pengunjung yang bukan dari penduduk Desa Burai itu bisa mengetahui mengenai Desa Burai. Selanjutnya itu ada album kegiatan. Di sini adalah album kegiatan Desa Burai selama beberapa tahun terakhir. Terakhir itu ada kontak atau media dan informasi dari Desa Burai berupa kontak dan alamat kantor Desa Burai.
Selanjutnya untuk button administrator dan button pengguna itu merupakan button untuk menuju halaman login dari admin dan pengguna. Akan tetapi untuk admin dan pengguna itu sebenarnya satu halaman, nanti yang menjadi pembeda untuk mereka masuk ke halaman admin atau halaman pengguna itu berdasarkan password. Langsung saja kita tunjukkan untuk admin. Jika admin belum memiliki akun, maka admin perlu melakukan register atau sign up. Tapi di sini saya sudah memiliki admin, sudah memiliki akun admin, sehingga saya hanya perlu melakukan login. Nah, pada halaman admin itu terdapat menu dashboard, menu data desa, menu layanan surat, menu rekap penduduk, dan menu rekap surat serta logout. Pada dashboard, baik di dashboard penduduk maupun di dashboard pengguna itu sama, menunjukkan grafik dari penduduk. Di sini ada grafik jenis kelamin, selanjutnya grafik pendidikan, selanjutnya ada grafik pekerjaan, selanjutnya ada grafik perkawinan, kemudian ada grafik agama, kemudian ada grafik kesejahteraan. Karena baru hanya ada 2 data yang saya inputkan, jadi data yang ada di sini itu hanya untuk 2 orang. Tapi nantinya ketika data yang diinputkan itu mencapai 100, maka nanti grafiknya akan menyesuaikan. Nah, sekarang untuk data desa ini berisi tabel master untuk data yang nantinya diinputkan oleh penduduk, seperti tabel penduduk, tabel keluarga, atau tabel KK, kemudian tabel pendidikan, tabel pekerjaan, tabel dusun, sampai dengan tabel status kesejahteraan. Pada tabel ini dapat dilakukan penambahan data, misalnya ada penduduk baru, itu bisa dilakukan penambahan data melalui tabel penduduk. Bisa dilakukan dengan menekan button tambah data, kemudian dilakukan penginputan untuk data-data yang ada. Kemudian juga bisa dengan penambahan keluarga yang nantinya mungkin pindah. Selanjutnya juga ada penambahan pendidikan, penambahan agama, penambahan status kesejahteraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada menu layanan surat. Pada menu layanan surat ini juga terdapat 2 menu, yaitu pengajuan surat dan jenis surat. Untuk pengajuan surat ini admin bisa melihat pengguna mana saja yang mengajukan surat. Kemudian juga bisa difilter, misalnya admin itu hanya mau melihat yang sudah selesai, maka admin itu bisa melihat yang sudah selesai, tinggal di-submit. Untuk layanan surat, selain pengajuan surat, di admin itu ada jenis surat. Nah, jenis surat ini yang baru diinputkan itu baru 2, yaitu SKTM atau surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan kelahiran. Akan tetapi pada faktanya, surat-surat yang ada di desa itu tidak hanya ada 2. Misalnya surat keterangan kematian, surat keterangan pindah, dan lain sebagainya. Nantinya jika ada jenis-jenis surat baru, maka bisa dilakukan penambahan di sini. Selanjutnya itu ada rekap penduduk. Rekap penduduk ini mempermudah admin untuk menghitung jumlah penduduk berdasarkan kategorinya masing-masing. Misalnya agama. Karena yang baru saya inputkan itu hanya 2 data dan keduanya Islam, maka untuk agama Islam itu jumlahnya 2 dan sisanya itu 0. Nantinya jika data yang diinputkan banyak, maka nanti juga akan menyesuaikan. Untuk bagian rekap ini itu hampir sama. Itu maksud saya itu sama dengan yang ada di dashboard. Cuma perbedaannya di dashboard itu adalah grafik berbentuk diagram batang, sedangkan pada rekap penduduk itu berupa tabel. Ini bisa kita lihat untuk agama, kemudian pendidikan,
Karena tadi yang diinputkan baru 2 dan S1 dan SMA saja, maka hanya S1 dan SMA yang punya data jumlah penduduk. Kemudian misalnya status kesejahteraan. Karena tadi yang diinputkan cuma 2 dan dua-duanya mampu, maka jumlah yang mampu itu ada 2 dan sisanya 0. Di menu selanjutnya itu adalah menu rekap surat. Rekap surat pun ini ada 2, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk itu surat yang diajukan oleh pengguna, kemudian surat keluar itu adalah surat yang nantinya dikeluarkan oleh admin atas dasar surat yang dikirimkan oleh pengguna. Nah, di sini karena ada 3 surat yang sudah diajukan dalam pengelolaan web ke depan, pastikan untuk pengaju itu tidak dapat dihitung dengan jari, maka bisa dilakukan pencarian dengan menggunakan tanggal. Misal di sini saya mau menghitung yang hanya ada di tahun 2021, di Desember 2021. Di Desember, kemudian tanggalnya itu antara tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021. Yang terakhir ini kan ada tanggal 18 Januari 2022. Nah, kita bisa lihat untuk rekap jumlah surat masuk itu ada 2. Kemudian untuk surat masuk itu kita bisa lihat surat masuk dari siapa. Dharma Pengirim Rahmat Dwi Putra, jenis suratnya itu adalah SKTM. Kemudian tanggal masuknya adalah sekian dan dokumennya adalah ini. Rekap surat keluar. Ini adalah rekap surat keluar. Surat yang sudah diberikan itu ada 2. Hingga yang ditampilkan itu adalah 2 surat. Kemudian juga pada surat keluar ini itu bisa dilakukan pencarian menggunakan tanggal sama seperti pada surat keluar tadi. Surat masuk tadi maksud saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses dari pengajuan surat. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana tampilan dari user. Saya memilih untuk memperlihatkan tampilan user itu pada browser Chrome karena pada satu browser yang sama itu sering salah satunya malah tidak sengaja terlogout. Di sini kalau misalnya pengguna itu belum melakukan pendaftaran, maka dia harus melakukan pendaftaran dulu. Tetapi data dari pengguna ini itu harus diinputkan oleh admin terlebih dahulu, baru dia bisa membuat akun di sini. Nah, karena saya sudah memiliki akun pengguna, maka saya hanya tinggal menginputkan. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, untuk dashboard pada pengguna dan admin itu sama. Jadi kedua dashboard itu sama-sama menunjukkan grafik jumlah penduduk, mulai dari jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, perkawinan, agama, sampai dengan kesejahteraan. Selanjutnya, pada halaman pengguna, itu terdapat data pribadi. Nah, data pribadi ini itu tidak dapat diubah oleh pengguna, karena yang hanya dapat mengubah itu adalah admin. Nah, seperti yang dilihat di sini, ini adalah data pribadi dari pengguna. Selanjutnya, pada halaman pengguna, itu ada pengajuan surat. Berbeda dengan pada admin tadi, dia punya 2, yaitu pengajuan dan jenis. Untuk pengajuan yang ada di
sini itu hanya ada pengajuan dari user ini, pengguna ini. Jadi pengguna ini kan namanya adalah Rahmat. Jadi untuk pengajuan surat itu hanya atas nama Rahmat. Rahmat tidak dapat melihat pengguna lain dan pengguna lain tidak dapat melihat surat yang diajukan oleh Rahmat. Nah, untuk mengajukan surat yang baru, pengguna itu cukup menekan button tambah pengajuan. Kemudian untuk NIK itu sudah terisi otomatis. Selanjutnya untuk jenis surat itu bisa dipilih apakah surat SKTM atau surat keterangan kelahiran. Untuk keterangan keperluan itu misalnya pembuatan akte. Kemudian dikirim. Nanti itu akan muncul di paling bawah, itu ada pengajuan surat keterangan kelahiran untuk pembuatan akte. Nah, karena tadi belum submit file pengajuan atau lampiran, maka akan ada warning di sini. Untuk status itu belum selesai, kemudian ada peringatan untuk silahkan upload lampiran untuk proses selanjutnya. Untuk upload file itu ada di bagian sini. Sekarang tinggal pilih file. Misalnya kita ambil random file. Kemudian kirim, nantinya status akan berubah langsung menjadi sedang diajukan. Nah, untuk sedangkan pada laman admin, setelah penduduk itu mengajukan surat, maka admin itu bisa melihat surat yang sudah diajukan. Ini untuk pembuatan akte surat nomor 6 atas nama Rahmat Dwi Putra, jenis surat keterangan kelahiran dan diajukan pada hari ini. Tujuannya adalah pembuatan akte dan file lampirannya adalah berikut ini. Untuk menerima, admin itu sebelum menerima, admin bisa melihat terlebih dahulu file yang diajukan oleh pengguna tadi untuk mengecek kebenaran dari suratnya. Setelah dicek, nanti admin tinggal menekan button terima. Kemudian menginputkan tanggal estimasi. Selesai. Nah, setelah dari tanggal estimasi diinputkan, nanti pada bagian pengguna itu juga akan turut berubah. Jadi sedang diproses pada pengguna. Sedangkan pada admin juga sama, sedang diproses. Nanti ketika surat sudah selesai, admin tinggal menginputkan untuk surat. Nah, nanti status dari surat ini itu adalah selesai. Nanti ketika di pengguna pun begitu, sudah selesai. Pengguna tinggal mendownload surat. Nah, bisa dilihat ini adalah surat yang diterima pengguna dari desa yang sudah dikabulkan tadi. Baik dari pengguna maupun admin itu sama-sama dapat melihat riwayat surat yang sudah diajukan dan sudah diselesaikan. Kemudian juga dapat dilakukan filter melalui status, itu belum diproses, telah diajukan, sedang diproses, dan selesai. Pada admin pun begitu. Untuk admin itu dia bisa melihat seluruh pengguna yang mengajukan surat, sedangkan pada bagian pengguna itu hanya bisa melihat riwayat bagian yang sudah dia ajukan saja, tidak dapat melihat bagian dari pengguna lain. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai website desa saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.